Mari kita bersama ini dengan baca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doa selamat dan salam kita teruskan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, insan paling mulia, pemimpin terbaik di dunia, yang insya Allah kita nantikan sahabatnya di hari kiamat. Tidak lupa kita ucapkan, kita doakan saudara-saudara yang belum berkumpul bersama kita yang sedang sakit, mudah-mudahan kembali sehat, bisa bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, materi kali ini kami akan menyampaikan apa-apa yang telah ditempuh oleh teman-teman tiap Selasa dan Kamis pagi. Ini tentang kita penghambaan sejati, tentang kita penghambaan sejati yang judulnya Hakikatul Ubudiyah. Jadi kitab ini terbit tahun 2010. Teman-teman menekuni ini sudah sampai halaman juz terakhir, pasal terakhir, dari pasal awal terakhir. Ya, kita sebagai intinya di kitab Ubudiyah ini adalah kita sebagai hamba Allah yang lemah, tapi diciptakan lebih dari lebih mulia dari makhluk-makhluk lain, namun kita tidak mempunyai kekuasaan dan kekuasaan dan kita sangat bergantung pada Allah. Untuk itu, kalau kita sudah semuanya tergantung pada Allah, maka kita dalam beribadah sangat sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan sholat, gerakan-gerakan sholat itu hanya zahirnya, tetapi makna sejatinya adalah di hati kita, karena yang dikelola hati. Ketika kita rukuk misalnya, ya dihadirkan Allah bahwa kita diawasi oleh Allah SWT. Nah, ini kita kemarin sudah sampai halaman, teman-teman yang Selasa pagi sudah sampai halaman 21. Materi pagi ini sudah saya share di komunitas Baru Salam. Ya, kemudian kalau masalah ini bisa dibuka. Nah, kita bab ini yaitu tentang bagaimana seorang ketika kita lupa, kita diberi kenikmatan, kita diberi kecantikan, diberi kebagusan, diberi ilmu, kemudian kaya misalnya, kita lupa, kemudian ada yang membesarnya itu. Ini ya, bacaan aslinya kayak gini. Insya Allah, ya sebagian teman-teman sudah familiar dengan bacaan ini, tapi karena kita akan mencari sesuatu yang mudah, maka kalau begini kan pesan kita nggak sampai, maka oleh teman-teman yang Selasa dan Kamis pagi itu sudah direduksi. Apa direduksi itu? Dimudahkan sing kepiye? Ya maunya angel tadinya. Wong ini kosongan terus diharapati. Berarti terus dibaca. Dibaca diartikan. Nah terus jadi wujudnya seperti apa? Ya ini ya. Ini tadi dari aku jelasin narasumbernya. Ini nanti sampai 2 halaman. Itu kalau jenengan yang asal bisa dibuka masuk di komunitas Baru Salam, kemudian yang diproduksi itu yang ini. Tadi yang tulisan-tulisan tadi tanpa harapan itu sudah kita harapkan seperti ini. Nah, lalu apa maksudnya itu? Ya ini adalah jerih payah teman-teman yang Selasa pagi sebelumnya, Selasa dan Kamis pagi
ini menghasilkan karya ini. Mudah-mudahan nanti bab berikutnya bisa kita bukukan. Ya, jadi ini sekaligus apa ya? Sebagai anak karo wong tua iki pamer. Pamer iki lho Pak hasilku selesai kumis di Masjid Salam sama Pak Karim, Butati dari Ono Buyuni. Dulunya sekarang sudah pintar ya baca ya begini ya. Ya itu yang tadi yang tanpa harapan itu kita harapati seperti ini ya, dengan kaidah-kaidah nahwu. Nah, pentingnya bahasa Arab bagi orang Muslim apa? Ya, ketika abad ke-17 mungkin ya kira-kira itu umat Islam itu menguasai 2/3 daratan Eropa. Mereka kemudian menjadi settle. Menjadi settle itu nyaman di tempat zona nyaman, maka dia menjauh dari Al-Quran dan bahasa Arab. Sehingga ketika terjadi revolusi industri, orang-orang Barat maju, sehingga budaya-budaya menggaungkan bahwa meninggalkan Islam itu bodoh, kan tidak selalu dijumlah Tuhan. Maka kalau kau kepengen pintar tinggalkan Islam, itu revolusi industri begitu ya. Maka orang-orang Barat itu memisahkan antara Islam dengan antara urusan dunia dengan urusan akhirat agama. Itu sangat bahaya. Coba bayangkan kalau kita misalnya hanya mengambil asas manfaat dari apa-apa yang kita peroleh di dunia. Babi itu ya paling mendekati genetikanya dengan manusia. Semua anggota tubuhnya bermanfaat. Kalau kita hanya mempertimbangkan asas manfaat. Tetapi ketika kita seorang Muslim mengetahui bahwa itu haram, ya sudah haram. Karena haramnya babi itu tidak ada ilahnya. Apa ilah itu? Ilah adalah suatu kondisi yang membolehkan sesuatu yang diharamkan menjadi halal. Contohnya apa tadi? Kalau kita misalnya tersesat di hutan, tidak ada makanan sesuatu apapun, maka hal yang haram boleh dimakan. Itu ya. Tetapi babi itu dalam suatu kondisi tidak bisa. Contoh yang lain misalnya yang di sistem Islam itu pajak itu tidak dipungut. Tapi ketika negara dalam kondisi darurat, misalnya ada wabah, kemudian ada perang, maka boleh pungut pajak. Yang dipungut siapa? Ya orang-orang kaya, Muslim yang kaya. Itu. Maka bagi seorang Muslim bahwa agama adalah melekat di dalam kehidupan kita, yaitu ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita kembali ke sini. Ya, kadang-kadang manusia itu setelah kita tadi kembali misalnya kita kaya, kita pintar, kita ya pokoknya lebih dari kalian, maka akan menjadi membesarnya itu. Nah, bahaya kondisi seperti ini karena apa? Karena akan meremehkan orang lain. Silakan siapa yang mau membaca? Itu kan sudah ada di penjenengan itu. Nah ini saya terus terang ya, kami bersama Pak Khalid dan Ibu yang ada 20 orang. Cuma saya belum bisa memberikan hadiah ke beliau, kepengen nyutupi bareng. Tapi belum kelakon ya, insya Allah nanti. Ya ini karya mereka ini. Bayangkan dari 20 orang itu mewakili jamaah 800 orang yang ada di Masjid Bagus Salam. Luar biasa. 20. Dulu kami juga pernah meluluskan tingkat dasar 1 pelajaran Nahwu Sorof dasar. Cuma mereka yang 11 orang itu terus lereng. Padahal itu udah mulai lereng. Contoh ini, belum masuk materi ya. Kalau kita mau tahu motivasi, ini kan tahu yang namanya Gregor, yang apa? Yang petarung itu. Dulu orang suka memunguti kotoran itu sama. Tapi dia ingin berubah hidupnya. Kemudian sukses latihan kencang ya.
sampai dia juara MMA. Tapi ketika juara MMA sudah tes gitu leren, latihan leren, maka dia kalahkan sama Khabib ya. Itu. Ya, makanya itu kita sesuatu meraih sesuatu leren. Gitu. Karena begitu leren dengan akan jelas di situ mulai titik melemah dulu. Ya, gitu ya. Maka seperti tadi yang saya sebutkan ini 11 orang itu termasuk Takir, kemudian Kuning, dan ya ada sebagian sakit. Padahal tinggal sekali lagi kita membaca ini, apa sih untuk membaca kayak gini? Kita dapat informasi langsung dari ulama-ulama. Nah, maka kita cocokkan. Biar aku ngerti ini, bertindak ini, sekok guru-guruku, sekok dai-dai, sekok kiai. Contoh, kemarin yang tiap Sabtu pagi sama Senin saya membaca bersama komunitas Al-Badru online yang tafsir Al-Daiko, Ruh dan Warawihan, khusus yang kemarin kita belajar di surat Al-Ikhlas. Di situ surat Al-Ikhlas itu banyak nama, surat Al-Ifat, kemudian surat apa yang sebagian manfaatnya adalah dia bisa mencegah fitnah kubur. Apa sih fitnah kubur? Ketika kita pertama kali ditakoni oleh mungkar dan nakir yang nakoni kita mungkar dan nakir itu terus ya. Kalau kita sukses pada saat ditakoni mungkar dan nakir itu, ya insya Allah kita sukses. Kita kan belum pernah ketemu sama mungkar dan nakir. Maka orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas, dia akan dijauhkan dari fitnah kubur. Kemudian kita kalau sering membaca surat Ikhlas, dicegah dari himpitan kubur itu. Kemudian kalau ada seorang yang kehidupannya akhir, ketika tanya kepada Nabi, ya Rasul, wahai Rasulullah, kenapa nasibku akhir seperti ini? Kemudian Rasulullah menjawab, hai Rasul, coba engkau kalau masuk rumah, baca dulu surat Al-Ikhlas, kemudian baru masuk rumah, langsung belum gitu. Kemudian ada lagi, kalau membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan istana 1 kali. Kalau membaca 20 kali, 2 istana, 30 kali. Ada pertanyaan, kalau 40 kali materi, ya nggak ada. Mau sampai 1 istana aja juga. Ya, artinya di situ bahwa ketika kita bisa membaca kitab itu, kita dapat informasi langsung, sehingga kita tidak taklid buta. Jadi dulu kita sebelum bisa membaca kitab sama-sama, kita hanya dikasih tahu sama, gue nek baca surat Al-Ikhlas, gue dijauhkan dari fitnah kubur. Yang gue baca surat Al-Ikhlas, gue dilindungi dari kesirikan. Itu informasi dari guru kita, dai. Tapi kalau kita bisa baca, kita cocokkan, oh iya bener itu, nah itu yang itu, sehingga kita lebih bijak dalam menanggapi teman-teman. Oh dulu orang-orang lama itu menciptakan buku tahlil itu begitu, karena panggilan surat Al-Ikhlas itu seperti itu. Luar biasa kan? Orang yang pertama kali di alam kubur sangat berat, seperti orang gelap. Maka orang-orang yang memohon tahlil itu mendorong. Nah, ada pendapat yang zaman Nabi apa tahlilan? Ya tidak ada jenis tahlilan di sana. Oh di Indonesia jenis tahlil karena banyak yang kalimat-kalimat riba itu. Di sana ya tetap ada mendoakan, ada. Saya lupa suratnya itu. Baik, kita sekarang tentang ini yang membesarnya itu seberapa bahayanya. Nanti di kisah ini diceritakan bahwa ada 2 saudara, yang satunya soleh, yang satunya ahli maksiat. Seperti apa? Ya. Yuk dibaca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadawwumul dati, membesarnya itu. Ini secara umum ya bagi manusia. Gunaka asbabun,
Di sana ada sebab-sebab ini jamaki kasih rutun yang banyak liitidai abdi bagi hamba-hamba yang mengenakan ridai ijadi selendang keangkuhan. Kalau maksudnya selendang apa? Ya kita setelah merasa dirinya kita soleh, kita apa, maka kita merasa lebih gitu ya, mempuncak gitu. Itu kadang-kadang kita seperti itu enggak? Kadang-kadang kita seperti itu enggak? Iya, tapi ya kita kendalikan ya, jangan apa, nanti ada resikonya saja. Lanjut ya. Wa kibri wa tamarrutihi. Ya, selendang keagungan dan kesombongan dan pemberontakannya. Pemberontakannya itu dia meronta-ronta pengen pengen pengakuan, pengen itu. Dan ini yang intinya lebih dari atas ridai al-ubudiyati. Jadi atas selendang kehambaan, artinya kita itu sebagai manusia muslim yang tahapannya sudah sampai penghambaan itu, kemudian yang namanya ridai ubudiyah itu selendang kehambaan, ya kita sebagai manusia yang muslim sampai tahapannya sudah sebagai hamba. La'ana barangkali min ahamiyah wa toriha, termasuk sebab-sebab terpenting dan sebab-sebab paling berbahaya. Nah ini membesarnya itu adalah penyebab yang penting terhadap seorang muslim, bahaya ala muslimin, seorang muslim. Asyuru bil ijadi, merasa dengan kemuliaannya. Nah itu ketika kita artinya dari masa kecil belajar di pondok ini atau di rumah belajar bisa sholat, bisa ini, bisa ngaji, bisa ucap kita, bisa ini itu umum. Nah ini bahaya ya. Warik ati ala wirihi, dan lebih tinggi atas orang lain. Nah ini mulai ini. Jadi ketika orang sudah dikaruniai kebiasaan apa-apa, kemudian membesarnya itu merasa dirinya lebih besar dari orang lain. Gitu. Aku tidak bilang begini ternyata bapak tidak boleh begitu ya. Wadalika bisa babin, dan sebab dengan hal itu, dengan sebab-sebab apa yang abbahullahu, yang Allah karuniakan kepadanya. Jadi menerima karunia Allah tidak menjadi lebih tafakur, lebih tawadhu, tapi malah dirinya merasa lebih dari orang lain. Minal imkanati, berupa berbagai kemampuan. Ini kan Allah memberi tadi yang kayak awal-awal sudah masuk dengan misalnya berarti kemampuan tentang pintar, tentang ayu, tentang bagus, tentang kaya, tentang apa, maka ini kemudian menjadi sesuatu yang bahaya bagi manusia karena menimbulkan kesehatan kiber, sombong, dan tadi ya apa, angkuh. Wabima, dan dengan apa yang akromahu wahadahu ila fi'li, Allah memuliakannya, menunjukkan kepadanya untuk melakukan fi'li ta'ati, sebagai ketaatan. Bayang khodimu bidalika, maka ia tertipu dengan hal itu. Ia tadi yang saya maksud dengan kalau jenengan bisa mendapat karunia dari Allah, kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri bahwa semua ini adalah bisa seperti itu karena dari Allah, maka kita akan terjebak ya dalam wayang ini. Wayadono, dan menyangka anna bahwa indahu, bahwa di sisinya syai'an datiyan yang melipuh, sesuatu yang berasal darinya, yang memilikinya, laisa inda wairihi, yang tidak ada di sisi orang lain. Kabeh wong liya ora duwe kemampuan kecuali nyontok nyonge dhewe sing iso pinter, dia orang bisa kayak kuwi nyong. Nah, gitu ya. Ini masuk seperti itu. Nah ini yang harus kita pelihara, jangan sampai kita seperti itu. Bayangkan baru bihi
wa yata'adami fi nafsihi, lalu ia menjadi sombong dengannya dan membesarkan diri dalam hatinya. Nah ini kalau sudah masuk ke ranah hati, nah ini nanti sangat sulit mengembalikan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita membaca surat ini bab ini tentang besarnya membengkaknya itu adalah peringatan pertama ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak punya apa-apa. Semua itu datangnya dari Allah. Contohnya kalau kita tidak punya kemampuan, kowe dikei loro diare satu hari aja, terus petang bisa pingsan. Nah itu seperti itu. Kita begitu nyamuk aja bisa terjangkit demam. Ya, itu ya sampai mana tadi? Jangan sampai dia. Lalu ia menjadi sombong dengannya dan membesarkan diri dalam hatinya. Fatusibhu kadihil imkanatu, maka jadilah potensi-potensi itu dari kemampuan yang kita peroleh dari karunia Allah itu, watil kafaatu dan ketaatan itu alati yang karamahullah yang Allah telah memuliakannya, kita yang diberi Allah itu fi adaiga hubbah untuk melakukannya sebagai hujah alaihi atasnya la ilahu qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad, la yajallu rajulu yadhabu, senantiasa seorang menyombongkan binafsihi hatta yuktabu, menyombongkan diri sampai dirinya dicatat bi jabbarina, dalam golongan-golongan orang yang sombong. Fayusibuhu, lalu akan menimpanya ma'asobahum, apa yang menimpa mereka. Ini sudah diingatkan sama Rasulullah. Wahai seorang yang menyombongkan diri sampai dia dicatat sebagai orang-orang golongan sombong, lalu akan menimpanya apa yang akan menimpa mereka. Jadi orang yang sombong itu nanti diancam, ya, ada hukumannya. Berikutnya, inna sohibal jahafil mungkasiro, ya kurang patah ya, kurang mungkasiro, yang hancur hatinya, alladhi yaro nafsuhu akalu nafsi. Ini sekarang tadi yang orang-orang yang dikarunia Allah kemudian lupa diri. Nah sekarang tentang orang yang ini. Bahkan sohibat jambi, bahkan sesungguhnya pelaku dosa, al-mungkasiro, yang hancur hatinya, alladhi yaro, dia melihat nafsahu, melihat dirinya, akal itu paling sedikit nasi dari manusia. Jadi mereka itu orang yang berdosa itu merasa dirinya bagian yang paling kecil, aku yang paling berdosa sendiri di antara teman-temanku yang paling mulia. Saknan qad yakunu, kedudukannya terkadang indallahi afdalu minhu. Nah ini ya. Kedudukannya terkadang di sisi Allah lebih utama dari orang itu. Maksudnya apa? Kok bisa orang malah kedudukannya lebih mulia di hadapan orang? Nanti ikuti cerita yang berikutnya ya. Gitu. Nah ini tadi yang ini dari hadis ini. Hadisnya ini rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Jadi hadis ini hasan itu kuat. Bayar kamu binasi ai yarta. Nah sekarang tadi sudah awalnya ketika kita diberi kemampuan oleh Allah SWT, kita tidak bisa mengolah hati, timbul hasrat menjadi sombong, kita lebih
utama dari orang-orang yang lain, lebih punya kelebihan dari orang lain, itu adalah suatu potensi yang berbahaya bagi seorang muslim. Nah, ini kelanjutannya ini. Kelanjutannya. Tak amal ma'i, renungkan bersamaku. Nah, tadi awalnya itu, kemudian kita Akhi qori'u, wahai saudaraku pembaca, dengan kita dan semuanya yang masuk oleh pemain ini. Ada hadisah terhadap hadis ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rajulani. Nah, kalau kana rajulani, nah ini tertibnya bahasa itu Arab itu gitu ya. Rajulani cukup itu, tidak dua orang laki-laki itu dan rajulani. Karena rajulani fi Bani Israil mutawafiyani wa kana ahaduhuma mudniban. Dahulu ada dua orang laki-laki di kalangan Bani Israil, dua orang laki-laki mutawafiyani, yang saling bersaudara, jadi kakak adik lah gampangnya ngomong gitu. Wakana ahaduhuma, dan dari salah satu dari keduanya seorang pendosa. Ya, ibaratnya yang satu soleh, yang satu pendosa. Dua orang bersaudara, yang satu soleh, yang satu apa? Pendosa ya manusia. Wal akhor mustahdidan lil ibadati, sedangkan yang lain yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Lagi dulu ada dua orang Bani Israil bersaudara, yang satu ahli pendosa, yang satu ahli ibadah. Wa kana la yazalu mustahdidan, dan dia selalu rajin ibadah, yang satu rajin ibadah. Dia melihat akhara ala dambi, dia selalu rajin ibadah dan dia melihat yang lain berada di atas perbuatan dosa. Dulure selalu maksiat, payakulu. Wajar kan kalau kita punya saudara kemudian dia menyimpang dari apa yang kelak itu menjadi sesuatu yang berpotensi banyak, maka wajar dia mengingat. Aksir, berhentilah. Ya, bagus itu ketika dia mengingatkan saudaranya. Bahwa jadahu yauman, lalu ia mendapatinya suatu hari, ala dambin, berada atas dosa. Wa qala lahu, aksir. Artinya dua kali memperingatkan, aksir, berhentilah. Ya, ketika, makanya di sini hati-hati ya. Ketika kita mengingatkan teman, misalnya belum sesuai dengan tuntunan Allah, ya kita tidak boleh memaksa-maksa. Tugas kita adalah memberi nasihat. Nasihatnya ojo diomongi dengan perkataan kita, nasihati dengan apa-apa yang dikandung di dalam Al-Quran, dengan rasa cinta. Ojo dimusuhi, ojo diancam-ancam. Ya sebenarnya burung gelem nang masjid ora dikandani. Karena apa? Nanti ada bahayanya. Ada bahayanya wong nek sing ambisi terus nanti meledos ya nanti. Coba kita itu terus ya. Sudah dua kali ya ngomong gitu. Waqala khalani warabbi, maka si pendosa menjawab, biarkanlah aku bersama Tuhanku. Walaupun saya pendosa pasti ada setitik dia mengakui Allah ya. Berarti kan belum sampai dia keluar dari murtad ya. Abu Isa, ana Rokiban, apakah aku diutus untuk menjadi pengawas atasku? Ini yang pendosa ngomong sama yang ini, apa kowe jadi diutus Allah sebagai pengawasku? Ini sebenarnya juga nggak gitu amat ya. Yang ekiloke menurut baik kan itu. Iya mas, gitu.
Ini dia artinya di dalam proses dari orang yang ini saudara sayang sama saudaranya, terjadi dialog itu tawar-tawar. Waqala wallahu la yaghfiru wallahu laka. Ini. Demi Allah, Allah tidak akan memberi ampun. Ini yang menjadi titik krusial masalahnya. Orang yang ahli ibadah itu sampai segitunya. Nanti ada selanjutnya ini. Wallahi demi Allah, la tidak yaghfiru lahu, Allah memberi ampunan kepada. Kok bisa sebagai manusia kok bisa menjustifikasi Allah tidak memberi ampunan? Ini yang harus hal-hal yang harus dihindari ya. Terus laka bagimu Allah yudkhiluka Allahu jannah, atau Allah tidak memasukkanmu ke surga sampai memutus itu sampai dia wis kira Allah ora ngampuni ora ono ke surga. Perjalanan manusia itu belum selesai sampai situ. Ya, wong iki ora mesti saiki dadi gali, sesuk tobat dadi kiai. Ya. Kan gitu. Jadi orang perjalanan tidak mungkin. Maka kita tidak boleh kalau saya mau bro ngarani apa nembe iki aja nempuke waktu, aja ngatos banyu. Artinya tidak boleh manusia itu tipak gitu. Sampai mana tadi? Sampai ini ya. Wes dulure tadi wis ditipak, kowe Allah ora ngampuni, kowe ora dilebur surga. Ya coba. Itu statementnya itu yang saya gitu. Dia mengambil alih fungsi Allah itu. Rujuhuma, lalu dicabutlah roh keduanya. Waj'atamaan indarobi, maka kedua orang itu diwafatkan oleh Allah. Ya. Lalu keduanya berkumpul di sisi Tuhan. Nah ini. Ya. Indah Rabbil Alamin, di sisi Tuhan semesta alam. Waqala, kemudian lihada mustahil. Lalu Allah berfirman kepada orang yang rajin ibadah. Akunta bi aliman, adakah engkau terhadapku sebagai orang yang tahu? Maksudnya apa? Ada yang bisa membantu saya? Apakah engkau lebih mengetahui dari aku? Aku siapa? Allah. Ini Allah mengintegrasi orang yang ahli ibadah. Akunta alam mahi. Ya. Apakah engkau atas apa yang ada di yadai qadiran, ada di tanganku sebagai orang yang berkuasa? Apakah engkau manusia yang ahli ibadah? Apakah engkau lebih berkuasa, lebih mengetahui dariku? Ya, ini yang pertama ditanya. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman, waqolani mudnibi, dan Allah berfirman kepada pendosa, idhab fatkuli jannata birahmati, kemudian lalu masuklah ke surga dengan sebab rahmatku sebenarnya ya. Nanti ada terusnya ya. Ini tidak bisa ditelan mentah-mentah pendosa orang masuk surga. Ya karena Allah ya bisa saja. Tapi ada rencananya nanti. Waqala li akhiri, berfirman Allah kepada yang lain. Idhabu bihi ilan nar. Orang yang ahli ibadah itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ya tadi itu karena sudah menjustifikasi kowe ora diampuni Allah dan kowe masuk neraka. Ini yang dimaksud melampaui kekuasaan Allah. Pelajaran bagi kita. Tidak boleh ya kalau kita misalnya memiliki mudah lu, jangan gitu. Ya kita memberikan sesuatu perhatian kepada mereka, itu juga ada potensinya. Jangan sampai kita
memutuskan perkara itu cobalah mengambil berapa. Nah ini berikutnya ini. Kok bisa? Orang ahli masyarakat kok bersurga? Orang sing ahli badan masa berapa? Ini yang katanya. Wa yu'akidu ala hadal makna Ibnu Atha'illahi biqaulihi, ya. Dan menegaskan atas makna ini Syekh Abu Atha'illah dengan ucapannya maksiatun, ya, kemaksiatan, our risan yang mewariskan tulan wa ingkisaran, rasa hina dan kehancuran hati, khairan min ta'atin, adalah lebih baik dari kata-kata. Ada terusnya, ya. Aurasan izan, yang mewariskan kebanggaan diri, wa isti istikbaron. Jadi kadang-kadang kemaksiatan itu lebih lebih ada berpotensi lebih baik daripada kita berbangga diri dengan ketaatan yang bisa menimbulkan rasa kesombongan. Wa kadzalika qala ba'du salafi kama yang puluh anhum Ibnu Qayyim inna abda, ya. Dan demikian pula berkata sebagian salaf sebagaimana yang dinukil dari mereka Ibnu Qayyim, sesungguhnya seorang hamba kode, kot kalau setelahnya fil mudhari yang kata-kata. Tapi ada spesial yang khusus kemarin diterangkan oleh Ustaz Anam ketika Rasulullah itu menunggu perintah ini seluruh kiblat itu kan pakai kot, belakangnya fil mudhari. Tapi dia akan sungguh karena apa? Karena Rasulullah itu wajahnya menghadap ke langit itu sering. Berarti itu menunggu itu keseriusan. Ya, ini yang seperti itu yang spesial, ya. Kot yang lamul dambi, terkadang melakukan suatu dosa, wayat puluh bihil jannah, lalu masuk dengannya karenanya ke surga. Ya, kenapa? Wayat malu to'ati bihanar, dan terkadang yang melakukan ketaatan lalu masuk dengan sebabnya ketaatan itu menjadi masuk ke neraka karena ketaatan itu menjadi umum-umuman. Qalu, beliau berkata, kaifa dzalik? Lu kok iso koyo ngene piye? Kok bisa? Orang maksiat kok masuk surga? Orang yang ahli ibadah masuk neraka. Kok bisa? Qala ya'malu damba. Ibnu Qayyim berkata, ia melakukan dosa, fala yayalu nasbu ainaihi, maka selalu dosa itu terbayang di hadapannya. Ya, seorang yang melakukan dosa itu mesti normal, ya, normal dalam artian sebagai orang yang itu merasa berdosa, maka selalu dia terbayang atas dosanya, merasa nanti ada kehancuran. Ingkoma, ketika dia berdiri, wa'in ada, dan ketika dia duduk, wa'in masa dakaro dan bahu, dan jika ia berjalan maka mengingat dosanya. Seorang yang berdosa tadi setelah melakukan kelalaian atas maksiatnya, lalai terjebak dalam maksiat, maka dia ketika duduk, ketika dia berdiri, ketika dia berjalan, selalu ingat tentang dosanya. Gitu. Selalu mengingat dosanya. Mayuh tisu Allahu inkisaron, lalu muncul rasa rendah diri, artinya hancur, ya. Wa taubatu, dan bertaubat. Nah, tidak cukup banyak orang maksiat melungge surga tadi, tidak, ya. Tadi ada ininya, dia selalu mengingat atas perbuatannya saat duduk, saat berdiri, saat berjalan, selalu mengingatnya, dan dia melakukan tobat, wa istighfar, dan memohon ampun, wa nadaman, dan penyesalan,
fayakunu dzalika sababa najatihi, maka jadilah semua hal itu sebab keselamatannya. Ya. Nah, Fayamalul hasanata, dan ia melakukan kebaikan. Walayanya lunasku ainaihi, lalu kebaikan itu selalu terbayar. Ini yang orang baik, yang ingkoma, ingkana, ingkoada, imasa, ulama dakaroha. Kemudian aurosatahu ujaban wa kibron wa minnatan wa yakunu sababa alaki. Ya, kebaikan itu menimbulkan rasa bangga diri dan merasa berjasa, dan menjadilah hal itu sebab kebinasaannya. Ya, jadi gini, tadi yang orang maksiat itu mengingat terus atas kesalahannya, kemudian dia berlakukan tobat, istighfar, kemudian kalau dosanya besar dia menimpali dengan amal-amal yang besar yang signifikan, maka kemudian datanglah rahmat Allah mengampuni dia. Sebaliknya orang yang ibadah itu ya, dia selalu mengingat kebaikannya, apike dieling-eling saat melaku, saat duduk, saat berjalan, dieling-eling terus, ya, dieling-eling terus, maka ini awrasatahu ujaban kabiron, ya, wa kibron wa muninatan, dan merasa berjasa kebaikan itu menimbulkan rasa bangga diri. Nah ini, dan makanya kita kalau sesuatu melakukan sesuatu kebaikan, rasa dieling-eling tutup, maka menjadikan dunia sahabatnya dengan hal itu. Nah ini berikutnya, aku minum dulu ya. Fayaqulu dahu maujaban li tartibi, maka menjadilah dosa ini kembali kepada yang orang maksiat tadi ya. Maka menjadilah dosa itu sebagai hal yang menyebabkan munculnya berbagai ketaatan, wa hasanatin, dan berbagai kebaikan, wa muamalatin, dan berbagai amal, qalbiyatin min khuluqillahi, yang berkaitan dengan hati berupa rasa takut kepada Allah. Ini yang tadi yang arti maksiat, ingat terus, ingat hancur hatinya, ingat dosanya saat berjalan dan duduk, saat berdiri, selalu tobat, istighfar. Kemudian ini yang dibunuh ya, yang berkaitan dengan hati dan rasa takut kepada Allah, wal hayyati minhu, dan malu kepada Allah, wal roti, dan menundukkan kepala, baina yadaihi mungkisan, dan ia tertunduk di hadapannya. Nah ini yang yang ahli maksiat itu tadi melakukan sesuatu yang cukup signifikan, memperbaiki diri dengan bertobat, dengan melakukan amal-amal, warasahu, dan menundukkan kepalanya, akhal jalan, bakian nadiman, lagi menangis, lagi menyesal. Ya. Kemudian berikutnya mustaqilan robbahu, dan lagi mohon pembebasan kepada Tuhannya. Waqulu wahidin min hadihi asari, dan setiap satu dari efek-efek ini ataupun akibat ini adalah lebih berpengaruh. Anfa'u li abdi min ta'ati, bermanfaat bagi seorang hamba daripada ketaatan. Nah, itu sibuk lahu taulat, yang mengakibatkan baginya keampuhan. Ini yang tadi ya, yang kembali yang beribadah, wa kibrun wa jaddi rohan bin nafsi,
bin nasi, dan kesombongan dan mereka merendahkan terhadap manusia. Ini yang ahli ibadah tadi. Wain ru'yatihim, dan memandang mereka bi ainil ihtiqori, dengan pandangan yang merendahkan. Ini yang ahli ibadah tadi. Wala baiba anna kadal mutniba khairun indallahi. Tidak diragukan lagi bahwa seorang berdosa lebih baik di sisi Allah. Wa aqrabu ilan najati, lebih dekat kepada keselamatan, karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan itu ya, tadi menyesali, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, istighfar, tobat, kemudian melimpali dengan amal-amal yang soleh. Wal fauji minal mu'jabi bi ta'atihi, dan kehormatan dari orang yang mengakui ketaatan. Wasoili tiga, yang membanggakannya, yang ahli ibadah tadi. Wal mani bika wa bi qalihi ala Allah, dan menganggap kedudukannya, kondisinya lebih tinggi daripada Allah. Ini yang ahli ibadah tadi. Ya, ayat yang Azza wa Jalla, yang maha perkasa dan maha agung, wa ibadatihi. Wa in qala bilisanihi khilafid dzalik, dan meskipun dia mengatakan sebaliknya dengan lidahnya. Wallahu shadidun ala ma fi qalbi, dan Allah menjadi saksi apa yang di dalam hatinya, yang diucapkan, apa yang di dalam hatinya. Fa'idha aradallahu bika abdi, maka ketika Allah menghendaki terhadap hamba ini khairal qahu bitambi yubsiruhu bihi yughayyiru yu'ajjiruhu yu'arifuhu, maka kebaikan akan kebaikan, maka Allah menyatukan di dalam suatu dosa yang dapat mengatakan dengannya dan membuatnya mengenal ya qadrohu wa yakfi bihi, akan kadar dirinya dan dengan dosanya, ya, tahu dosanya. Ibadahu sahu, para hambanya yang terhadap keburukannya. Wa yaqisu bihi ra'suhu, dan menundukkannya dengan kepalanya. Wa yastakhriju bihi, dan mengeluarkan dirinya, mengekstrakan, mengeluarkan apa-apa yang diinginkan. Dan ujubi, yang di dalamnya penyakit ujub, ya tadi yang sombong. Wa kibri wal manati alaihi, dan sombongan dari merasa berjasa atas Allah. Wa ala ibadihi, dan atas hamba Allah. Wa yakunu gadal dambu, maka jadilah dosa ini anfa'a ligada, lebih bermanfaat, min to'atin kasiratin, bagi hamba-hamba ini daripada berbagai ketaatan yang banyak. Jadi maksudnya ketika orang tadi namanya menyesali perbuatannya itu lebih bermanfaat daripada orang yang mengaku taat, rajin ibadah tetapi menyembuhkan diri, sehingga dari dia terlena. Wasurbil dawai, seperti ibaratnya seperti orang meminum obat ya. Liyas takrija, kemudian dia mengeluarkan bihi da'a utola, dengan penyakit yang membahayakan. Jadi dengan bertobat itu seolah-olah dia menarik semua dosa-dosa itu yang kemudian penyakit dosa yang tadi dengan melakukan itu. Yang berikutnya waqalatul qawli, dan singkat kata innallaha azza wa jalla khalaqna bihan takwili ma lama, sesungguhnya Allah yang maha perkasa maha
Agung, sungguh ialah menciptakan kita dengan bentuk penciptaan ini dengan apa ya? Fihi min dopin wa ajyin wa jahlin wa ihtijai wa ihtiyajin daimin liusamkhala alaina ada'a wajbatil ubudiyati. Singkat kata, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa Maha Agung sungguh telah menciptakan kita dengan bentuk penciptaan ini dari apa yang di dalamnya berupa kelemahan dan ketidakmampuan, kemudian kebodohan dan kebutuhan yang terus-menerus kita selalu tergantung pada Allah ya, agar memudahkan atas kita pada penunaian berbagai kewajiban sebagai seorang hamba. Wa yuhdisal ini jama ya, keselarasan antara agar terjadi keselarasan antara apa yang marhuzun fi apa yang ingin yang ia tertanam di dalam fitratina wa baina ma yang bagi yang fitrah kita dan antara apa yang sebaiknya naku mabihi kita melaksanakan min tawabuin wa tadallulin wa ingkisarin dengan berupa ketawaduan, kemudian dari kehinaan dan pecahnya watadorumi wakubin wakosyatin hati yang ketundukan dan rasa cinta dan rasa takut wahaibatin lahu subhanahu dan rasa pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ma tamarradda mar'u, maka ketika seseorang membangkang ala iridahil budiyati atas mengenakan selendang kehambaan, fa innahu bidzalika yakhruju min kanafi rabbihi wa ri'ayatihi, maka sesungguhnya ia dengan hal tersebut keluar dari perlindungan Tuhannya dan pemeliharaan Tuhannya. Wa yakunu lahu wa takunu lahu al-ma'isatul masyatun tunku fid dunya wal adabu fil akhirah. Ya, selesai. Jadi apa yang menarik dari pelajaran ini, bahwa kita ketika kita diberi karunia sama Allah, kita sebisa mungkin bisa mengendalikan diri, jangan melepas ego kita menjadi liar, menjadi membesar, kemudian akan merendahkan orang lain. Sebaliknya, kita kalau melihat teman kita yang belum seperti kita misalnya, itu tidak lalu mereka akan selamanya misalnya kita maksiat, mereka terus maksiat atau tidak. Ada kesempatan orang bisa berubah. Sebaiknya kita yang misalnya seseorang yang alim ibadah belum tentu perjalanannya akan dia, maka berhati-hatilah. Jadi di dalam kitab ini fokusnya adalah mengelola hati kita. Ya, apa-apa yang kita peroleh itu semua dari Allah, bukan atas mereka dari kita, gitu. Bukan dari kita. Maka itu yang perlu kita ingat terus, supaya kita terjaga dari sifat ujub, kesombongan yang akan membuat potensi celaka bagi seorang muslim. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya mohon koreksi kalau nanti sudah saya share. Nanti berikutnya ada berikutnya nanti mudah-mudahan nanti bisa diteruskan, diterjemahkan oleh teman-teman kita, nanti dicetak menjadi bagian produk dari Selasa Kamis. Maka apabila di dalam tutur kata dan yang saya kurang berkenan, mohon diberi maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.